Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita hari ini adalah trigonometri. Kita ingin menentukan nilai sudut berelasi dan ingin menyelesaikan masalah nilai sudut berelasi di berbagai kuadran. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini Jangan sudah lupa merangkumkan di sini dan perbandingan nyalakan tombol trigonometri loncengnya ya. sudut-sudut yang berelasi. Yang pertama, nilai fungsi trigonometri dalam kuadran. Saya sudah menggambarkan koordinat-koordinat kartesius yang sudah saya bagi menjadi 4 sektor atau kuadran-kuadran. Kuadran pertama ini antara 0 sampai 90 derajat. Kemudian kuadran kedua 90 sampai 180. Kuadran 3 180 sampai 270. Kuadran 4 360 sampai 270 sampai 360. Nah, kemudian di sini rumus-rumus yang saya rangkumkan menjadi supaya siswa mudah dalam menghafal rumus yang terlalu banyak dan ribet. Sini saya rangkum, di sini rumus yang saya gunakan alfa saja. Dan semua yang ada di kuadran pertama semua positif. Kemudian di kuadran 2 yang bernilai positif itu cuma sin dan lawannya, jadi kosek. Maka rumus yang saya gunakan, saya ambil 180 dikurang alfa. Kemudian kuadran ketiga, saya ambil rumus yang digunakan adalah 180 ditambah alfa, di mana di sini tan dan kebalikan tan itu adalah kotan, itu yang bernilai positif. Kemudian kuadran 4, saya mengambil rumus 360 dikurang alfa. Kemudian rumus cos dan sec itu bernilai positif. Sehingga dari rangkuman ini saya menggunakan trik cepat menghafalnya. Jadi di sini saya beri cara singkat menghafalnya itu semua, boleh semua, di sini ada sin, semua sindikat. Di sini ada tantangan kosong, boleh seperti itu. Atau juga semua cintaku. Nah, jadi kita mudah menghafal. Nah, dari mana kita dapat rumus-rumus cepat ini? Kenapa kita bisa menyimpulkan 4 saja dari banyak rumus? Nah, kita langsung ke perbandingan nilai yang menggunakan kuadran. Kita lihat selanjutnya. Nah, di sini perbandingan trigonometri dalam kuadran. Nah, yang tadi sudah saya rangkumkan. Kuadran 1 itu ada 2 rumus. Yang pertama rumus alfa dan rumus 90 dikurang alfa. Tapi yang saya pakai adalah alfa. Kenapa jadi alfa? Karena mudah. Kalau kita menggunakan 90 kurang alfa, sin jadi cos, berubah. Tan jadi kotan, berubah. Kecuali kita menguasai bisa menalar matematika itu dengan membayangkan atau menggambar, maka kita bisa memutar-mutar rumus ini. Tapi kalau misalkan kita bukan tipikal orang yang senang menalar atau bukan orang yang menggunakan otak kanan, maka kita sebaiknya tetap menggunakan otak kiri kita, tapi dengan cara yang menurut kita mudah. Kita lihat kuadran kedua. Di kuadran kedua antara 180, 90 sampai 180. Jadi rumus yang digunakan ini 180 dikurang alfa atau 90 ditambah alfa. Nah, kita lihat yang 180 dikurang alfa. Pada saat dia sin, jawabannya juga sin. Kenapa jadi sinnya positif, yang lain negatif? Karena sin tadi di kuadran kedua itu adalah positif. Jadi selain itu negatif. Kemudian yang ini 90, saya tidak menggunakan ini. Jadi saya menggunakan yang ini. Nah, kemudian kuadran ketiga. Kuadran ketiga ini
jaraknya antara 180 derajat sampai 270. Rumus yang digunakan 180 ditambah alfa atau 270 dikurang alfa. Saya mengambil yang ini. Karena di sini kita lihat tadi kuadran 3 itu yang positif adalah cinta. Berarti tannya yang positif. Jadi mudah sekali menghafalnya. Tan juga. Cos juga. Cuma selain dari tan positif, cosnya negatif. Kalau yang ini susah menghafalnya. Ini sin jadi min cos. Selain tandanya beda, juga sin jadi cos. Nah, susah untuk kita membayangkannya. Jadi, saya ambil yang ini. Kemudian yang kuadran 4. Nah, kuadran 4 ini yang digunakan malahan ada 3 rumus. Yang pertama, 360 dikurang alfa. Nah, saya ngambil ini. Karena di kuadran 4 itu cosnya positif. Jadi saya mengambil 360 dikurang alfa. Nah, tadi di kuadran 4 juga selain 360 dikurang alfa, saya juga menggunakan 270 plus alfa. Tapi tidak saya gunakan karena di sini juga berubah. Kemudian di kuadran 4, kalau misalkan sin dalam kurung min alfa, negatif alfa, alfanya itu mau kuadran 1, 2, 3, 4, itu tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah negatif setelah rumus ini, sin negatif alfa. Apabila sin negatif alfa atau cos negatif alfa itu menunjukkan bahwa dia adalah kuadran 4. Dan kuadran 4 tadi kita masih ingat rumus cintaku, berarti cuma cos yang positif. Nah, sampai di sini paham? Oke, sekarang coba kita masuk ke soal. Tentukan nilai dari cos 150. Langsung saya jawab. Berarti cos 150 itu adalah 180 karena dia kuadran 2, 180 dikurang alfa. Nah, alfanya berapa? 180 dikurang 30 kan 150. Nah, karena dia cos itu negatif di kuadran 2, maka di sini min cos 30. Cos 30 adalah setengah akar 3. Oke. Kemudian nomor 2, sin 225 ini berada di kuadran 3. Di kuadran 3 kita gunakan sin 180 dikurang alfa. Alfanya 45 karena 180. Oh, maaf, bukan dikurang tapi ditambah. Nah, ditambah ya. Nah, ditambah. Nah, jadi di sini dapat karena sin di kuadran 3 itu bernilai negatif. Sin di kuadran 3 itu bernilai negatif. Karena yang positif cuma tangan. Iya. Negatif, berarti sini min setengah akar 2. Kemudian yang nomor 3 min tan 330 derajat sama dengan, nah di sini tan 330 ini kuadran 4. Di kuadran 4 tan itu juga bernilai negatif. Jadi yang pertama min tan 360 dikurang 30. Kemudian sama dengan min dalam kurung min tan 30. Min ketemu min sama dengan tan 30. Tan 30 sama dengan 1/3 akar 3. Oke, kemudian nomor 4, cos min 45. Nah, di sini 45-nya kuadran 1. Tapi negatifnya ini menunjukkan bahwa ini rumus adalah rumus kuadran 4. Kalau dia kuadran 4, cos itu adalah positif. Jadi cos 45 sama dengan setengah akar 2.
Oke, sampai sini paham? Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengikuti cara cepat yang saya gunakan tanpa harus menghafal banyak rumus. Terima kasih. Sepertiga akar 3. Oke, kemudian nomor 4, cos min 45. Nah, di sini 45-nya kuadran 1, tapi negatifnya ini menunjukkan bahwa ini rumus adalah rumus kuadran 4. Kalau dia kuadran 4, cos itu adalah positif. Jadi, cos 45 sama dengan setengah akar 2. Oke, sampai sini paham? Mudah-mudahan kalian bisa memahami dan bisa mengikuti cara cepat yang saya gunakan tanpa harus menghafal banyak rumus. Terima kasih.